Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafilatul Hasanah. Saya mahasiswi semester 2 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab dari kelas BSA 3 dengan NIM 21410403006. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik, sejarah linguistik umum, serta sejarah linguistik Arab. Sejarah linguistik atau perkembangan linguistik itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Yunani. Pada zaman ini, studi bahasa itu dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Pada masa ini, linguis itu mempersoalkan apakah bahasa itu bersifat alami atau fisis atau bersifat konversi atau nomos. Maksud dari bersifat alami di sini adalah bahasa itu memiliki hubungan asal-usul atau sumber yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia. Dengan kata lain, antara lambang dengan acuan itu memiliki hubungan yang pasti. Sementara yang dimaksud dengan bahasa bersifat nomos itu adalah maksudnya bahasa itu tidak memiliki hubungan yang pasti antara lambang dengan acuan. Hubungan keduanya hanya bersifat konvensional di antara pemakai bahasa. Di samping hal itu, pada zaman tersebut bahasa juga dipersoalkan antara apakah bahasa itu bersifat beranalogi atau beraturan atau anomali tidak beraturan. Pada zaman itu, Plato dan Aristoteles itu berpendapat bahwa bahasa itu merupakan sesuatu yang beraturan, sehingga dari hal itu manusia dapat menyusun kata-kata yang ingin dia sampaikan. Sementara ada kelompok lain yang berpendapat bahwa bahasa itu tidak beraturan, seperti halnya contoh lafaz Arab, yaitu kata muslimun. Kenapa jamaknya di situ muslimunah? Sedangkan lafaz rasulun jamaknya rasulun. Kenapa bukan rasulun? Itu yang menjadi perdebatan pada zaman Yunani tersebut. Yang kedua yaitu pada zaman Romawi. Pada zaman ini terdapat 2 tokoh yang terkenal, yaitu yang pertama Faro dan yang kedua yaitu Pisonia. Yang kedua yaitu pada zaman Romawi. Pada zaman ini terdapat 2 tokoh terkenal, yaitu yang pertama Faro, tokoh Faro, dan yang kedua yaitu Priscia. Yang pertama yaitu atas nama ilmuwan Faro. Beliau dalam bukunya De Lingua yang berjudul De Lingua Betina yang jumlahnya mencapai 25 jilid, beliau menyinggung tentang beberapa hal. Beliau menyinggung antara pertentangan antara analogi dan anomali, etimologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam bukunya beliau berpendapat bahwa setiap zaman, dari zaman ke zaman itu terdapat perubahan makna dan perubahan bunyi dari sebuah bahasa. Yang kedua yaitu ilmuwan Priscia. Dalam bukunya beliau membahas tentang beberapa persoalan yang terkait dengan bahasa Priscia, yaitu seperti morfologi, fonologi, dan beberapa persoalan yang menyangkut bahasa Priscia lainnya. Dari hal tersebut, Priscia disebut sebagai dasar pembentuk bahasa Priscia. Yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Ciri utama pada zaman ini yaitu munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai pada zaman tersebut. Petrus Hispanus tercatat sebagai ilmuwan yang berpengaruh dalam bidang bahasa pada masa zaman pertengahan. Ia menulis buku yang berisi tentang 1.
psikologi dalam analisis makna bahasa. Yang kedua, dalam bukunya membahas tentang cara membedakan antara pengertian pada bentuk akar dan pengertian yang dikandung oleh imbuhan-imbuhan yang ditambahkan. Yang ketiga, dalam bukunya ia membedakan antara nomen. Yang pertama yaitu nomen substantivium dan nomen adjectivum. Yang keempat, ia membedakan antara partes orationes dan kategomatik serta untuk yang keempat yaitu zaman Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno atau zaman Yunani dan zaman Romawi, baik mengenai kesenian, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad ke-16 dan abad ke-17. Singkatnya, zaman Renaissance itu dianggap sebagai zaman pembukaan untuk zaman modern. Yang kelima yaitu zaman modern. Pada zaman ini terdapat satu tokoh yang sangat terkenal yaitu Ferdinand de Saussure yang disebut sebagai bapak dari linguistik modern. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang linguistik Arab. Pada linguistik Arab ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab dan meletakkan dasar-dasar gramatikanya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang pertama yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Dalam penjelasan linguistik Arab, terdapat 4 periode perkembangan, yaitu yang pertama, periode pembentukan, yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga, periode kejayaan, yang keempat, periode reformasi dan reformulasi. Untuk yang selanjutnya, saya akan memaparkan tentang tokoh-tokoh linguistik, tepatnya tokoh-tokoh linguistik pada abad ke-20. Yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure. Kedua yaitu tokoh Louis James Leaf yang disebut sebagai pemrakarsa glosematik. Yang ketiga yaitu John Herbert yang disebut sebagai pemrakarsa aliran prosodia. Keempat yaitu M.A.K. Halliday sebagai pemrakarsa teori sistematik linguistik. Yang keenam yaitu Charles G. Fillmore sebagai pemrakarsa tentang tata bahasa kasus. Yang ketujuh yaitu Leonard Dionville sebagai pemrakarsa tentang pemakaran linguistik struktural. Yang kedelapan yaitu Kenneth L. Peake sebagai pemrakarsa teori tentang takmemik. Yang kesembilan yaitu Noam Chomsky sebagai pemrakarsa teori tentang tata bahasa transformasi. Demikian tokoh-tokoh serta pembahasan dari linguistik umum serta linguistik, yaitu mengenai al-lughah atau bahasa. Yang pertama yaitu tentang pengertian bahasa. Bahasa merupakan salah satu ciri khas manusia yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Bahasa dapat membuat manusia menjadi makhluk yang bermasyarakat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide-ide, keinginan, dan perasaan dari pembicara kepada lawan bicara. Mengenai karakteristik dari bahasa, di sini saya memaparkan 5 karakteristik dari bahasa. Yang pertama yaitu arbiter, yang kedua produktif, yang ketiga dinamis, yang keempat beragam, dan yang kelima yaitu manusiawi. Yang pertama yaitu karakteristik tentang bahasa. Yang pertama yaitu arbiter. Bahasa bersifat arbiter artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan itu tidak bersifat wajib. Hal tersebut bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Yang kedua yaitu produktif.
Maksudnya, bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas hasilnya. Yang ketiga yaitu dinamis. Maksud dari bahasa bersifat dinamis yaitu bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan dari waktu ke waktu itu dapat terjadi. Keempat yaitu beragam. Maksudnya bahasa itu memiliki karakteristik beragam, yaitu bahasa mempunyai, meskipun bahasa itu mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun dikarenakan pengguna bahasa itu atau penutur bahasa yang memiliki latar belakang sosial serta kebiasaan yang berbeda, hal tersebut menjadi faktor bahasa itu menjadi beragam. Kelima yaitu manusiawi. Maksudnya bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia, tidak dengan hewan, tumbuhan, atau makhluk-makhluk lainnya. Dan selanjutnya yaitu pembahasan tentang asal-usul bahasa. Asal mula bahasa tidak dapat ditentukan secara pasti karena bahasa tidak diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ungkapan yang lazim mengatakan bahwa sejarah bahasa dimulai sejak awal keberadaan manusia. Yang selanjutnya yaitu tentang teori bahasa. Yang pertama yaitu teori defin origina atau teori tauqif. Teori ini mengaitkan asal-usul bahasa kepada Tuhan. Menurut teori ini, bahasa merupakan ilham dari Tuhan serta pemberian Tuhan yang terbesar serta terpenting kepada manusia untuk memuliakannya. Yang kedua yaitu teori istilah. Teori ini berpendapat yaitu bahwa bahasa merupakan kesepakatan yang memandang teori yaitu yang kedua yaitu teori istilah, yaitu teori kesepakatan yang memandang bahwa bahasa di dunia lahir karena persetujuan manusia yang memiliki bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu teori Poh-Poh. Pendukung teori ini berpendapat bahwa manusia bermula dari bentuk pekikan, jeritan, serta rintihan yang keluar dari manusia secara instinktif untuk menyatukan kegembiraan, keheranan, kemarahan, atau kesakitan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu teori Bow-Bow. Menurut teori ini, awal timbulnya kata-kata atau bahasa manusia merupakan tiruan dari suara-suara alami yang didengar oleh manusia, seperti suara burung atau suara guntur, suara hujan, serta suara-suara alami lainnya. Yang kelima yaitu teori dingdong. Teori ini berpendapat bahwa bahasa itu lahir secara alamiah. Bahasa mempunyai hubungan yang erat dengan apa yang ada dalam diri seseorang. Dari setiap pengaruh dari luar yang terkesan pada diri seseorang tersebut dapat menyebabkan dia mengeluarkan beberapa suara. Yang selanjutnya yaitu teori bahasa menurut ilmuwan Arab. Yang pertama yaitu teori al-taufiq wal ilham. Menurut teori ini, bahasa manusia merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu teori al-tawadu wal istilah. Menurut teori ini, bahasa diciptakan oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan manusia. Yang ketiga yaitu teori al-taqlid wal muhakkat. Teori ini memandang bahwa asal mula bahasa adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara. Untuk pembahasan selanjutnya, saya memilih tentang dialek. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dialek, faktor-faktor terjadinya dialek, dan ragam dialek. Pertama yaitu pengertian dialek. Dialek diambil dari bahasa Yunani yaitu dialektos yang berarti varian-varian sebuah bahasa
yang sama. Ya, menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang atau dengan rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu tentang faktor terjadinya dialek. Dalam kehidupan masyarakat secara intern tentu memiliki adat istiadat, budaya, pemikiran, dan rasa yang berbeda-beda. Masyarakat Arab Mesir tentu memiliki kebiasaan dan warna budaya yang berbeda dengan masyarakat Arab di Yaman, Saudi, Iran, Irak, serta Oman dan sebagainya. Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa faktor psikososial sangat menentukan perbedaan lahjah. Pada tataran lahjah, perbedaan secara fisiologis ini juga merupakan faktor dominan yang menjadi perbedaan lahjah Arabiah, baik secara personal maupun sosio-oktural. Seperti contohnya yaitu lafadz qahwah. Bagi orang Mesir, lafadz qahwah itu dibaca gahwah atau gafwah dengan dibaca ga. Sedangkan orang Arab Saudi membaca qahwah dengan ahwah. Ini merupakan contoh kecil dari perbedaan lahjah yang terjadi di Arab. Yang selanjutnya yaitu ragam dialek. Ragam dialek itu disebut juga dengan macam-macam dialek. Di sini saya menyebutkan 5 macam dialek. Yang pertama yaitu lahjah atau dialek lahjah al-Kiskisiyah. Lahjah al-Kiskisiyah adalah bentuk perubahan qaf khitbah muannas dalam waqaf menjadi sin. Misalnya kata biki dibaca bikaishi. Yang kedua yaitu lahjah al-Kaskasah. Lahjah al-Kaskasah adalah perubahan qaf khitbah mudzakkar menjadi sin. Misalnya kata alaikah dibaca alaikas. Yang ketiga yaitu lahjah al-An'anah. Lahjah al-An'anah adalah perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi ain. Misalnya kata aslamah menggunakan hamzah yang berarti masuk Islam berubah menjadi aslamah dengan huruf ain di awalnya, namun tetap memiliki arti yang sama yaitu masuk Islam. Yang keempat yaitu lahjah al-Fahfahah. Lahjah al-Fahfahah adalah perubahan ha menjadi ain. Misalnya tahtahu yang berarti menggerakkan berubah menjadi ta'tahu dengan makna yang sama. Yang kelima yaitu lahjah al-Waqm. Lahjah al-Waqm adalah perubahan harokat kaf menjadi kasroh apabila didahului huruf ya atau harokat kasroh. Contohnya kata alaikum berubah menjadi alaikim dengan makna yang sama. Yang keenam yaitu lahjah al-Wahm. Lahjah al-Wahm merupakan perubahan harokat ha menjadi kasroh apabila tidak didahului huruf ya atau harokat kasroh. Misalnya lafadz anhum berubah menjadi anhim dengan makna yang sama namun dengan harokat yang berbeda. Sampai di sini penjelasan dari saya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.